Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yuliani dengan NIM 2002-110779 dari Prodi Manajemen Universitas Riau angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya, bab Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pertama, kita akan membahas mengenai bank umum. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pengertian bank umum, tugas bank umum, fungsi bank umum, jenis kegiatan bank umum, dan jenis-jenis bank umum berdasarkan statusnya. Mari kita bahas satu per satu. Pengertian bank umum. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh bank umum di Indonesia seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Tugas bank umum. Tugas bank umum ada dua. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga dengan funding. Bank biasanya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, maupun dalam bentuk giro. Tugas yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau disebut juga dengan lending. Menyalurkan dana dapat dilakukan dengan memberikan kredit ataupun pinjaman. Fungsi bank umum. Fungsi bank umum ada tiga. Yang pertama, fungsinya sebagai agen of trust atau agen kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana-dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai agen of development atau agen pembangunan. Bank umum memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia, sehingga setiap bank umum yang ada di Indonesia telah memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Kebanyakan orang Indonesia pasti memilih bank untuk meminjam sejumlah uang guna meningkatkan bank usaha mereka. Disinilah fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan. Jenis kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat-surat berharga. Yang keenam, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, dan yang terakhir menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Jenis-jenis bank umum berdasarkan statusnya. Yang pertama ada bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Contoh kegiatannya seperti transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor impor, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Bank di Indonesia yang termasuk ke dalam bank devisa adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Sentral Asia, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi-transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi-transaksi seperti halnya yang dilakukan oleh bank devisa. Bank di Indonesia yang termasuk bank non-devisa adalah Bank Artos Indonesia, Bank BCA Syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Hal-hal yang akan dibahas adalah sejarah BPR, pengertian BPR, kegiatan usaha BPR, fungsi BPR, dan perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Mari kita bahas lagi satu per satu. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang tinggi. Lembaga perkreditan pun mulai didirikan. Sekilas saya paparkan runtutan sejarah BPR.
Pada abad ke-19 dibentuk lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa. Lalu pada pasca kemerdekaan Indonesia didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Pada awal tahun 1970-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LKDP oleh pemerintah daerah. Lalu pada tahun 1988 dikeluarkan Paket Oktober 1988 atau Pakto 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR yang bertujuan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Lalu pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu di Indonesia mulai dikenal ada dua lembaga keuangan setara bank yang diakui, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Landasan hukum BPR adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BPR yaitu Bank Wijaya Mulia Sentosa yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, Bank Tepenadana yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, dan PT BPR Supra Arta Persada yang menyediakan jaringan 1 kantor pusat operasional, 14 kantor cabang, dan 4 kantor kas yang tersebar di seluruh wilayah Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Bogor. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Yang kedua, memberikan kredit, dan yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin dari Bank Indonesia, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan penyertaan modal. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama pada masyarakat pedesaan. Dan yang terakhir, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berikut tabel perbandingan kegiatan usaha Bank Umum dengan BPR. Pada urusan kredit, Bank Umum memiliki layanan kartu kredit dan nilai plafon kredit yang tak terbatas bisa mencapai triliunan rupiah. Sedangkan BPR tidak memiliki layanan kartu kredit dan nilai plafon kredit umumnya terbatas hingga miliaran rupiah. Pada masalah tabungan, Bank Umum umumnya memiliki layanan transaksi yang lebih lengkap seperti ATM, internet banking, dan lain-lain. Sedangkan BPR tidak sekompleks Bank Umum. Pada deposito berjangka, Bank Umum penjaminan LPS-nya lebih rendah sampai 6% dengan valuta asing 1,75%, sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat penjaminan LPS-nya lebih tinggi hingga 8,50%.
Dalam kegiatan valuta asing, bank umum diperbolehkan sedangkan BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin OJK. Bank umum diperbolehkan menerima simpanan berbentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Dan dalam melakukan usaha peransuransian, bank umum diperbolehkan sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Dan dalam pernyataan modal, bank umum diperbolehkan sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Perbedaan lainnya yaitu jangkauan nasabah BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Bank umum memiliki jangkauan yang lebih luas yakni tingkat nasional dan bahkan internasional, sementara jangkauan nasabah BPR lebih terbatas pada tingkat provinsi mengingat salah satu fungsi BPR adalah melayani nasabah dengan kebutuhan yang sederhana. Namun sebagai hasilnya, BPR cenderung lebih gesit dalam proses kredit karena pemegang keputusan berada di satu wilayah. Lalu struktur kepemilikan BPR berbeda dengan bank umum yang boleh dimiliki oleh pihak asing. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.